Kebangkitan Bangsa Timur atau Nasionalisme Asia. Pengertian nasionalisme. Secara etimologi, nasionalisme dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. Yang pertama, yaitu nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang berdasarkan kejayaan masa lalu. Yang kedua, yaitu paham kebangsaan yang menolak penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu dan berdaulat. Dalam pengertian yang lebih modern, nasionalisme merupakan kesamaan kewarganegaraan dari semua etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Dalam konteks sejarah di Asia, kebangkitan nasional dan nasionalisme bangsa timur lahir karena adanya reaksi dari kolonialisme dan imperialisme pada abad ke-20. Sejarah. Jauh sebelum PPI terbentuk, pelajar-pelajar Indonesia dan umat Islam dari Asia Tenggara di Makkah telah terhimpun dalam perkumpulan yang disebut Komunitas Jawi. Komunitas ini memiliki kontribusi besar dalam menjadikan Makkah sebagai pusat kehidupan keagamaan Indonesia pada abad ke-19. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu banyak ulama yang datang untuk mempelajari agama Islam ke Mekah. Kemudian bertemu dengan cendekiawan yang membawa ilmu pengetahuan dan paham baru. Sekembalinya ke Nusantara, pengetahuan baru tersebut kemudian disampaikan melalui lembaga pendidikan pesantren, surah, dan gaya. Akhir abad 19 menandai penemuan bentuk komunitas Jawi dengan puluhan halaqah yang tersebar di penjuru Makkah. Pembentukan komunitas ini diawali oleh para ulama Nusantara pada abad ke-17 seperti Nuruddin Al-Raniri, Abdul Rauf Al-Singkili, dan Muhammad Yusuf Al-Makassari. Pembentukan komunitas Jawi terus berlanjut hingga kedatangan ulama Jawi di abad ke-18. Di antaranya yaitu Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, Kemas Farks Al-Din, Syihab Al-Din, dan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari nama-nama tersebut, yang paling berpengaruh adalah Syekh Abdul Al-Samad Al-Palimbani, kelahiran Palembang. Kitabnya yang paling terkenal adalah kitab Fadail Al-Jihad, berisi tentang kewajiban umat muslimin untuk menjalankan perang suci melawan kaum kafir, terutama kaum penjelajah kolonial menurut Al-Quran dan hadis. Ulama terkemuka lainnya yakni Muhammad Nawawi Al-Bantani, lahir pada 1813 dan wafat pada tahun 1897. Ia merupakan salah satu ulama yang berperan penting dalam proses transmisi sejarah Indonesia masa Islam ke masa Hindia Belanda. Selain itu, Nawawi Al-Bantani pernah menjadi syahid ulama Al-Hijaz, salah satu posisi intelektual terkemuka di Timur Tengah untuk tingkat internasional. Karya-karyanya juga memiliki pengaruh sangat besar di Nusantara. Karyanya menjadi materi ulama dalam pembelajaran di pesantren. Maka tidak salah jika ia diakui sebagai arsitek pesantren Nusantara. Karyanya menjadi sumber intelektual dari perkembangan diskursus Islam di Indonesia pada abad ke-19. Nama besar lain adalah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Ahmad Khotib memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang Indonesia yang menunaikan haji dan belajar agama di
di Tanah Suci. Melalui murid-murid ini terjalin hubungan umat Islam di perantauan dengan umat Islam Indonesia. Selain mengajarkan fikih mazhab Syafi'i, Syekh Ahmad Habib memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk membaca tulisan-tulisan terbitan majalah Urwa al-Wuthqa dan Tafsir Al-Manar karya pembaharu Muhammad Abduh dari Mesir. Penting diketahui bahwa ketika itu dua publikasi tersebut menjadi syarat utama sosialisasi gagasan pembaruan Islam di dunia Muslim. Ada beberapa tokoh yang terlibat interkoneksi bangsa Asia. Yang pertama yaitu Mahatma Gandhi. Yang kedua yaitu Sun Yat-sen. Yang ketiga yaitu Jos Rizal. Yang pertama yaitu Mahatma Gandhi. Pada tahun 2019 silam, Gubernur Jakarta Anies Baswedan bekerja sama dengan Duta Besar India, Pradip Kumar Rawat, memperingati 1500 tahun kelahiran Mahatma Gandhi. India dan Indonesia adalah negara yang sama memiliki kekayaan sumber daya alam dan catatan sejarah yang hampir mirip terkait penjelajahan bangsa Eropa. Inggris sejak lama menjadi penguasa India. Mereka awalnya hanya mencari rempah-rempah, tetapi kemudian berubah menjadi penjajah. Melihat kejadian tersebut, muncul tokoh nasionalis India sekaligus politikus dari India yang bernama Mahatma Gandhi untuk melakukan perlawanan terhadap Inggris. Mohandas Karamchand Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869. Keluarganya termasuk golongan elit yang berasal dari kasta Bania, penganut agama Hindu yang taat. Keluarganya menanamkan etika Hindu yang kuat dengan penekanan pada pola hidup vegetarianisme, toleransi beragama, gaya hidup sederhana, dan penolakan terhadap segala tindakan kekerasan. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat mengutamakan nilai kemanusiaan dan tanpa kekerasan untuk melawan penjajahan Inggris. Gandhi mempunyai senjata perlawanan yang khas yang disebut sebagai Satyagraha. Satya artinya kebenaran dan agraha adalah kekuatan. Dengan demikian, Satyagraha berarti kekuatan jiwa. Dia mendorong rakyat India agar melawan Inggris dengan kekuatan jiwa dan tanpa kekerasan. Meskipun pernah menempuh pendidikan di luar negeri, dia bersikukuh tidak mau bekerja sama dengan pihak asing demi terbebas dari penjajahan Inggris dan mendapatkan kemerdekaan India yang seutuhnya. Realisasi dari gerakan Satyagraha secara besar-besaran pernah terjadi pada tahun 1906 dan 1908. Ribuan orang Hindia dengan sengaja melintasi Transvaal atau pembatasan tanpa sertifikat dan juga berdagang tanpa izin pada tahun 1908. Sebagai pernyataan tentang hak-hak mereka yang telah dihapus, mereka dengan sengaja melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris. Akibat gerakan tersebut, Gandhi ditahan. Selain menjalankan ajaran Satyagraha, ia mengajak melaksanakan Swadesi, yaitu rakyat memakai produk asli dalam negeri dan memanfaatkan kekayaan alam sendiri agar tidak bergantung pada Inggris. Terbukti hal tersebut membuat khas negara Inggris menurun. Perjuangan merebut kemerdekaan yang dilakukan Mahatma Gandhi serta rakyat India membuat kolonialisme Inggris lambat laun mengalami penurunan terutama pada bidang ekonomi. Tujuan Mahatma Gandhi menerapkan ajaran-ajaran tersebut semata-mata agar Inggris segera meninggalkan negaranya India. Berefleksi dari apa yang dilakukan Mahatma Gandhi,
Merayakan ulang tahun Gandhi di Indonesia dapat membuat kita mengambil pelajaran dari seorang tokoh yang melawan kekerasan dan perjuangan kemerdekaan negaranya dari penjajahan. Sosok Gandhi mampu menginspirasi berbagai negara di Asia untuk terlepas dari jerat penjara. Kedua yaitu Sun Yat-sen. Sun Yat-sen lahir pada 12 November 1866 di Changshan, Guangdong, Cina Selatan. Dia lahir dari keluarga petani miskin. Pendidikannya ditempuh di sekolah misionaris Inggris yang berlokasi di Hawaii selama 3 tahun. Kemudian dilanjutkan di sekolah Amerika Oahu College pada tahun 1886. Ia mendaftar sebagai mahasiswa sekolah kedokteran dan lulus pada tahun 1892. Meskipun tidak mendapatkan pendidikan politik, Sun Yat-sen sangat ambisius membuat perubahan bagi Cina dengan menggulingkan dinasti Qing yang sangat konservatif. Sun Yat-sen mendirikan sebuah organisasi bernama Rev China Society Sing Song Hui yang menjadi cikal bakal kelompok revolusioner rahasia yang kemudian dipimpin oleh Sun. Dia juga mendirikan Liga Persatuan yang kemudian menjadi Partai Nasional Cina. Selama bertahun-tahun, Sun Yat-sen secara rutin melakukan propaganda melalui jurnal rakyat Min Bao. Dia menuliskan idenya tentang 3 prinsip dasar, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan penghidupan rakyat. Teori revolusinya yang mengidamkan berdirinya suatu negara dengan bentuk republik demokratis dikenal dengan istilah San Min Chui. Setelah melewati masalah pengembaraan selama bertahun-tahun dengan tetap melakukan perjuangan menggulingkan dinasti Qing dari keluar negeri, Sun Yat-sen kembali ke Tiongkok dan melakukan pergerakan revolusi yang membawanya menjadi jabatan presiden pertama Republik Tiongkok pada tahun 1911 sampai 1912 dan 1923 sampai 1925. Meskipun ia meninggal pada saat cita-citanya untuk mensejahterakan penduduk Cina belum tercapai, ia dianggap sangat berjasa dalam menyatukan wilayah Cina. Yang ketiga yaitu Jos Rizal. Jos Rizal adalah seorang reformis Filipina dan sangat berbakat sebagai seorang sastrawan dan novelis. Masa kanak-kanaknya penuh kebahagiaan, namun ada suatu hal yang membuat masa kecilnya menjadi suram, yakni menjalani kehidupan sebagai bangsa terjajah. Bangsa Spanyol telah menguasai negaranya sejak 1521. Hampir setiap hari dia menyaksikan kerabatnya mengalami penindasan. Besar di keluarga yang berpikiran maju, Jos memiliki pemikiran nasionalis dan ia sudah memiliki keinginan untuk berjuang sejak kecil. Jos Rizal adalah pelopor penggerakan nasionalisme Filipina. Melalui tulisannya, dia menyadarkan rakyat bahwa mereka diperlakukan tidak layak oleh bangsa asing di negaranya sendiri. Karya-karyanya menjadi serangan tertulis terhadap Spanyol hingga ia dibenci oleh para penjajah. Semangat kebangsaan dan nasionalisme Jos Rizal semakin menggebu-gebu setelah melakukan pengembaraan intelektual ke Eropa. Pada tanggal 3 Juli 1892, Jos Rizal membentuk Liga Filipina di Tondo. Namun liga tersebut tidak berusia panjang karena segera dibubarkan oleh pemerintah Spanyol. Sementara itu, pada tanggal 7 Juli 1892, karena tuduhan penghasutan, ia ditawan di Fort Santiago dan ia diasingkan di Dapitan selama 3 tahun. Ia sempat pergi ke Kuba, namun dikembalikan lagi ke Filipina pada tahun 1896. Di sana, ia dihadapkan sebagai tuduhan hingga harus dihukum mati pada 3 Desember 1896 di lapangan Bagumbayan.
Kendati Gus Rizal meninggal sebelum cita-citanya menempuh reformasi kebijakan tercapai, semangat perjuangannya menumbuhkan sikap nasionalisme rakyat Filipina yang menonjolkan pergerakan-pergerakan yang lebih radikal dan yang dilakukan, seperti perlawanan Andreas Bonifacio dan perlawanan Emilio Aguinaldo. Sekian presentasi dari kelompok kami.